Itu ikalnya, kalau diikat ikal. Kalau misalnya aku lepas, aku lurusin. Tapi kalau ikat aku kual. Palembang menyapa, hai Bunda, kasus amfibi sudah sampai mana biar cepat pakai OJORS di amfibi. Nah itu nih, aduh, aku pergi ke Deolipa. Bang Deolipa bilang, Bang Deolipa minta aku berdamai. Karena katanya, ya aku masih bertentangan sih sama Bang Deo. Bang, janganlah, masa berdamai enak aja. Gue di depan umum dipermalukan gitu. Nah aku pergi ke Bang Irjen Riki Sitohang. Bang Irjen Riki Sitohang juga bilang, udahlah kamu ngapain kamu masalahin, dia mah bukan siapa-siapa, begini. Udahlah, damai aja. Jadi aku bingung, aku langsung hubungin lah orang-orang fansnya Nikita Mirjani. Gue mau pakai pengacara siapa ini, semuanya pada suruh aku damai karena dia bukan siapa-siapa. Nggak usah, konsen aja ke kasusnya Niki gitu. Nanti kalau kamu LPN ini kamu sibuk dengan LPN kamu, nanti kasusnya Niki kamu nggak bersuara lagi gitu. Nah sekarang ada yang Gude lagi ngelobi Bang Togar sama DJ Lawyer gitu, mau ngelaporin. Nggak tahu lah, pada suruh aku diam semua. Makin senang nonton Bunda, makasih sayang. Jangan Bunda, iya udah akur sama DP ya. Yang akur temennya, bukan aku, yang satu lagi. Tanggal 24 datang sidangnya NM. Tanggal 24 itu memang harus datang ya. Aku ngomong sekali lagi, tanggal 24 itu memang harus datang ya. Karena itu sidang pidana ya. Tapi tanggal 24 itu bertepatan, tapi aku nggak tahu, mudah-mudahan aku bisa izin ya nggak datang. Bertepatan kami dari aku nggak usah ngomong, dari salah satu kesatuan kami mau ke acara ke Pulau Seribu, berangkat jam 7 pagi dari Marina Ancol. Nah aku kalau bisa tidak ikut, aku tidak ikut. Kalau bisa tidak di absen ya. Kalau aku istilahnya bisa kabur, aku nggak ikut. Tapi kalau aku nggak bisa, itu aku bingung. Tepat banget, tanggalnya sama gitu loh. Padahal ini yang penting banget, pidana ini. Sidang pertama bukannya hanya pelengkapan berkas bekas, tapi di sini Niki kan ingat nggak imbauannya Bang Fahmi? Hadir ya, tolong kalian dukung Niki di pidana ini, hadir kan Bang Fahmi bolak-balik bilang. Emang perlengkapan berkas-berkas, tapi Niki memberikan bukti yang dia tidak pernah berikan selama ini gitu loh. Ada bukti besar yang Niki berikan hari ini, tanggal 24 itu. Makanya Bang Fahmi juga ingetin datang ya gitu. Buat kalian pecinta Niki datang, kan diingetin bolak-balik sama Bang Fahmi. Gitu loh saya, jangan gue perdata gue datang, udah 3 kali sidang gue datang, masa pidana gue nggak datang. Tapi bertepatan ada acara gue di pulau gitu loh, dari kesatuan gue, nggak ngerti ini. Banyak banget Kak buzernya. Iya biarin aja sayang, mereka buzzer itu lagi cari Makarena, nggak usah biarin. Jangan damai Bunda, kasih pelajaran dia biar sadar pakai ada Bang Fahmi. Nah si Gude kemarin juga udah teleponan sama Bang Fahmi. Mereka ini kan sekarang lagi konser di Niki gitu. Jadi aku sampai gini loh, enak banget ya kalau didiemin. Di depan umum loh gue diserang. Terus kalau didiemin besok-besok ada acara lagi, bisa nyerang lagi, bener gak? Itu yang aku gak terima. Aku gak terima sampai sekarang. Aku datang ke kantornya Riki tuh. Dia kan komisaris DMNC. Aku datang ke sana. Sama dengan Bang Deolipa ngomongnya. Terus aku suruh, aku minta Gude deh, coba kamu telepon deh pendukungnya Niki deh, biar kesel gitu kan. Rata-rata mereka suruh aku damai. Kalau aku bisa mengeluarkan, tapi kan emang udah disomasi kan. Kalau aku bisa mengeluarkan surat sendiri, gue keluarin sendiri, itu betul. Tapi kan harus pakai lawyer gitu loh sekarang. Usut Buntes, iya, it's me. Oke. Mi rambutnya tebal banget, pakai apa sih? Spill dong. Ini nggak ada itunya. Ini say kalpi kaker. Ini ginsengnya. Ada apa enggak ya? Coba gue intip dulu ya. Ada enggak ya? Ada kayaknya nih. Ini ginsengnya. Ini. Nah ini abis sampoan. Ini kayak conditioner gitu saya. Kayak conditioner dia.
Ini kayak conditioner, ini habis sampoan kasih ini. Ini untuk menguatkan rambut, melembutkan rambut. Nah ini untuk mengeluarkan akar-akar, ada ginsengnya. Ini habis sampoan, habis tahapnya sampoan pakai ini, baru pakai ini. Ini yang ginseng. Untuk akar-akar ini dipijit-pijit di akar-akar kayak biasa kan. Nah nanti kalau misalnya mau di hair dryer, kalau kalian mau kabur mau hair dryer atau apa, ada lagi semprot-semprot untuk batangnya biar nggak pecah-pecah gitu. It's me, thank you. Mami tuanya aja cantik, apalagi mudanya. Aisyah. Buzer gocek beli di mana Mi? Ini beleaan banget sih sendoknya. Ada akunnya sayang. Ada akunnya Kalpi Kakir. Ada juga kan? Aku bikin di VT, kamu scroll ke bawah deh, ada VT nggak terlalu jauh. Yang aku baju merah. Ah itu ada aku cantumkan VT-nya di situ sayang. Mudanya tonggos. Pas main sama Nika Adila, bukan tonggos sayang. Namanya juga anak-anak remaja, nggak ngerti arti senyum, nggak bisa gini, nggak bisa senyum manis. Bawaannya mau perang. Namanya juga anak remaja. Namanya juga baru syuting sinetron, nggak ngerti depan kamera bagus, perang aja bawaannya. Kalau sekarang udah ngerti, senyum-senyum gitu. Masa mudanya tonggos masuk, udah makin masuk ke dalam kan nggak mungkin, ngadi-ngadi loh. Lanjutin Mbak Tessa, kalau nggak lanjut orang bilang gimmick. Nah, Good Day sekarang masih teleponin Bang Togar sama DJ Lawyer. Si Good Day lagi nelponin Bang Togar sama DJ Lawyer supaya mau ngelanjutin. Gede kepala, dan gue kan di situ trauma ya. Masa trauma gue ada dengerin? Gue seorang ibu loh, seorang wanita diserang seorang lelaki. Sampai sekarang di pengadilan biasanya aku datangnya tuh cuma diantar ke pengadilan Niki. Kemarin gue sampai bawa berapa orang ya? Bawa 4 orang, laki-laki, perempuan di samping-samping gue. Terus gue megangin itu tuh, apa tuh, yang tongsis tapi besi, tongsis besi tuh gue pegangin. Padahal nggak penting, maksudnya gue kalau dia macam-macam, dia nyerang gue, itu yang gue hajar pakai tongsis. Gue pegang tongsis besi itu waktu sidang Nikmir kemarin. Udah ada teman gue kanan kiri laki-laki semua dan perempuan, gue pegang tongsis besi. Sampai si Mamski nanya, itu kok dipegang-pegang? Iya Mamski, kalau dia datang dia tiba-tiba ngajar gue hajar. Kan dia ada tuh, gue lihat, oh makin gue pegang nih. Kalau dia tiba-tiba ngajar gue, ini perlawanan gue seorang wanita. Gue bilang gue hajar pakai itu. Makanya gue pegangin aja itu yang pakai besi itu. Ketawa si Evita. Sampai Doktip juga ngapain dipegang-pegangan, ketemu Doktip habis itu di Miami. Si Mamski sampai ketawa, dan gue megangin itu, gue kerjaan gue jadinya. Karena gue mau, jadi kan itu refleks ya. Kalau dia macam-macam gue refleks aja, gue buka, itu kan besi ya. Tongsisnya itu besi, yang gue beli besi itu. Itu sengaja gue pegang tongsis biar nggak dicurigain, kan namanya di pengadilan ya. Gue pegang kalau ditanya ini tongsis gitu. Tapi tujuannya gue, dia macam-macam gue gebuk. Karena itu pertolongan pertama buat gue, karena gue cewek gitu loh. Dia di sono di pojok. Katanya si Mamski, dia ada di pojok gitu kan. Yang mana gue gituin kan, itu ada di pojok. Gue lihat, gue makin kemana-mana gue, jadi gue nggak nyaman gitu loh. Tapi betul, sengaja gue pakai itu. Ada apa-apa gue hajar. Kalau kemarin gue dipegangin orang, karena gue masih bengong gitu. Kalau sekarang gak bengong gue. Begitu gue dicolek, gue kejar, gue biarin sampai LP-LP-an, itu gue pertolongan pertama buat gue. Nah nanti akan gue ngomongin kenapa gue mau LP-in banyak banget yang nyuruh damai. Gak ada cerita harga diri gue loh sebagai seorang wanita. Memang gue gak dirugikan materi ya, gak ada kerugian materi, gak ada. Tapi kan kerugian harga diri gue, bener gak say? Nikmir wanita strong, betul. Say, kalian tetap suarakan tentang Niki. Diminta sama Bang Pami, tetap suarakan ya. Jadi kalau banyak yang di DM kalian melarang, jangan kalian mau, tetap suarakan ya. Kan ada penggiringan sekarang, gue lihat nih ya. Ada penggiringan, gue nggak ngomong. Ada sok pinter atau sok hebat, dia ngomong gini. Katanya Niki disuap.
Ini disuap. Nggak ada penyuapan. Penyuapan itu pejabat. Emang dia siapa? Dia kan bukan pejabat. Nah, yang ngomong itu gue rasa ode-ode, geje-geje. Padahal ada loh. Bukan harus pejabat yang disuap. Artis juga ada kok. Waktu gue pembekalan kemarin di Mahkamah Agung, artis juga hati-hati. Nih, kasus penyuapan tidak hanya terbatas pada pejabat atau artis. No, itu loh. Kasus penyuapan tidak hanya terbatas pada pejabat atau artis. Berarti artis tidak rentan dari disuap. Tuh loh. Penyuapan bisa melibatkan berbagai pihak. Baik dari sektor publik maupun swasta. Nah, ada kemarin yang sok pinter, yang sok hebat bilang gini, Niki disuap. Emang dia siapa disuap? Dia bukan pejabat publik, dia bukan ini, itu disuap-suap. Mana ada disuap-suap itu? Yang ianya dia meres. Supaya tidak bersalah yang sebelah sana. Ngomongnya begitu. Gue cari dong, gue cari. Ada. Kasus penyuapan tidak hanya terbatas pada pejabat atau artis. Berarti di dalam pasal itu pejabat atau artis, berarti artis atau pejabat rentan untuk disuap. Berarti pejabat atau artis rentan untuk disuap, berarti artis Niki bisa dibilang disuap. Bener nggak? Karena ada di situ di pasalnya. Jadi yang bilang sok tahu, sok pinter, yang ternyata suka minum obat, suka minum boat ya, suka minum boat penenang, mungkin lagi nggak minum penenang sayang, ya. Sok pinter padahal salah, ya. Sok pinter padahal salah. Tuh. Ini gua ini ya, gua liatin ya. Masa sok pinter tapi salah gitu. Nih. Kasus penyuapan tidak hanya pada pejabat atau artis. Berarti kalau dibilang gitu, Ida Niki berarti rentan untuk disuap artis. Benar nggak? Jangan bilang-bilang, dia bukan pejabat, tidak ada penyuapan, emang dia meras. Jangan sok pinter, banyakin baca ya, banyakin baca. Banyakin baca untuk menjadi pinter. Jadi mau ngomong itu baca dulu. Jangan mau ngomong itu ngomong doang ya. Ya dasarnya dari leci, tetap aja otaknya on. Tolil, sok pinter, anak beranak pinak. Kagak di aku. Ya, nggak usah sok pinter, ngebodohin netizen lagi kemarin itu. Jangan sok pinter, baca sebelum live, baca. Jangan. Siapa dia? Nikita itu siapa? Dia tuh kan orang biasa. Dia orang biasa. Mana ada kasus suap? Dia orang biasa. Emang dia orang biasa, tapi dia artis. Paham? Kalau Anda orang biasa, tapi Anda leci, ya nggak bisa. Kalau Anda nggak masuk. Kalau di sini dibilang pejabat dan artis. Nah, sampai 2 kali di pejabat dan artis loh. Kasus penyuapan tidak hanya terbatas pada pejabat atau artis. Tuh, artis sampai gue lingkarin merah loh. Ya. Jadi, paham ya. Mau artis tidak punya prestasi, mau punya prestasi tidak ada hubungannya, pokoknya artis. Nggak ada dibilang leci, nggak ada dibilang AGM ini, nggak ada. Artis ya, paham ya. Tuh. Jadi jangan bodoh-bodohin netizen, kalian bodoh-bodohin. Makanya baca, lu baca sebelum ngomong, baca ya. Betul nih kita artis, iya sebelum ngomong baca dulu. Jadi nggak salah. Kan aku udah berapa kali bilang, ayo baca yuk, baca. Nggak punya prestasi, siapa yang nggak punya prestasi buat tanya? Siapa? Ini kita apa gue? Dan gue sebutin nih prestasi kita nih. Mau prestasi siapa? Ini kita apa gue? Hah? Lu kan gak punya kuota, gak punya wifi. Yang gak punya prestasi nih kita apa gue coba? Mami suruh baca siapa mam? Kalian kan disuruh baca. Yang dia bilang, tidak ada dia itu siapa? Dia tuh masyarakat mas biasa. Siapa yang mau nyuap dia? Bukan disuap dia karena dia meras. Gue cari pasalnya ada. Grandis itu yang barusan gue ngomongin. Ya. Kak Nikita mah artis ngetop, followers banyak, wajar disuap. Iya disuap.
Jangan bilang nggak ada disuap. Emang dia pejabat negara? Dia bukan pejabat negara. Yang bisa disuap tuh pejabat. Katanya pasalnya ada. Ada bisa disuap pejabat atau artis kan? Jadi jangan ngomong ya, nggak usah ngomong netral. Kalau kalian baru sekali ngedukung langsung minta uang. Sekali dukung langsung minta uang 100 juta. Kelihatan banget lu tuh kismin, ya kan? Dukung tuh pakai hati. Karena nggak dibayar 100 jeti, sekarang ngambek. Dihajar-hajar lah Niki. Udah nenek-nenek beranak pinak, tukang ngutang. Si cahem. Kalian cari deh tuh. Udah ya, gue nggak bahas lagi. Gue cuma mau bahas bahwa artis rentan disuap, ya. Pejabat dan artis rentan disuap itu ada pasalnya, ya. Pejabat dan artis rentan disuap, dan di sini gue lihat masuk di sini Niki. Masuk di sini Niki karena Niki seorang artis. Misalnya bisa ditunjukin kalau kamu seorang artis, bisa Wikipedianya banyak. Orang kenal di siapa dia semua. Nah, itu masuk di situ. Masuk di situ. Ya. Jadi kalau namanya suap, yang nyuap pun biasanya kena. Kalau disuap berarti penyuap bisa kena. Nah, nanti gue nggak ngerti nih, kita lihat aja nanti, ya. Jadi kalian nggak usah DM-in, udah nggak usah bersuara, udah diem aja. Kalau nggak bersuara, sedangkan Bang Fahmi aja minta kita bersuara. Semua minta bersuara, lu sengaja dari pihak sana pura-pura ngadem-ngademin gue. Gak usah bersuara say, nanti kamu digituin lagi di orang banyak. Kamu nanti diteriak-teriakin lagi orang banyak. Sekarang coba teriakin gue kemana-mana bawa tripod yang besi. Gue langsung gue timpuk, coba aja. Gue bela diri gue udah nggak mau lagi gue bela diri gue, tapi gue tetap tidak melibatkan siapapun di sini. Gue berdiri sendiri, tidak ada gue melibatkan backingan, nggak ada ya. Gue berdiri sendiri, teman-teman gue yang menemani gue, teman-teman bukan siapa-siapa, teman-teman. Gue tidak pernah minta backingan siapa, ya teman-teman. Gue yang orang biasa aja ditawarin duit sih pasti gue terima, mbak. Kan dikasih, iya dikasih kan. Nah, dikasih kan. Penyuap itu lebih tinggi loh hukumnya. Ancaman hukumnya lebih tinggi loh penyuap, ya. Jadi kalau aku dengar kalian kirim, aku akan langsung cari. Kalian kirim, aku langsung cari. Jadi nggak usah sok merasa pinter, ya. Nggak usah. Ingat ya, sekali lagi gue ngomongin, artis rentan disuap ada pasalnya. Jadi penyuap biasanya lebih tinggi ancamannya daripada yang disuap. Karena yang disuap tuh nggak tahu apa-apa, namanya disuap. Penyuap dia mencari langsung suap. Nah, itu lebih tinggi biasanya. Kita nggak ngerti apa nanti ini yang dikenakan nanti ya. Doakan aja ya. Doakan seperti yang dibilang Bang Fahmi bahwa nanti itu Nikmir akan memberikan bukti-bukti yang menggelegar, yang belum pernah diiniin nama dia. Doain ya. Disuap-suapin mesra atuh. Mesra memang sebenarnya sayang. Kalau nggak ada dalang mesra sayang. Nggak ada masalah sebenarnya mesra. Disuap-suapan mesra sebenarnya sayang. Kalau nggak ada dalang. Ini kan ada dalang. Gitu. Kalau nggak ada dalang mah mesra banget. Namanya disuap. Dicari-cari mana Niki. Terus disuap. Ya enak mesra. Kalau nggak ada dalang. Tapi kan 2 kemudian ada dalang. Langsung deh. Ya kan. Terima kasih banyak Om Tessa selalu dukung Kak Niki. Amin. Harus bersuara buat Niki, ya. Harus bersuara buat Niki. Kenapa Niki bisa melontarkan rasa terima kasihnya kepada sahabat saya Saipul Jamil, penyanyi dangdut yang ngetop itu? Kenapa Niki menyampaikan, bilang sama Kak Tessa Mariska terima kasih udah dukung saya. Kenapa Niki, seorang Nikita Mirjani bisa menyampaikan itu? Kenapa kalian melarang saya untuk bersuara? Yang punya badan aja bilang terima kasih kepada saya tuh Saipul Jamil, penyanyi ngetop masih hidup. Ya. Tanya,
Kenapa Niki menyampaikan rasa terima kasih kepada saya? Harusnya jangan larang saya jangan membungkam saya. Kalian suruh seorang laki-laki mendatangin saya untuk membungkam saya. Kalian bayar dia untuk membungkam saya, nggak bisa. Saya punya cara. Sekarang saya punya cara. Saya setiap pengadilan bawa orang banyak. Bukan ini ya, bukan backing ya. Bawa teman-teman banyak dan saya bawa tripod besi. Saya akan membela diri saya. Ini jadi rekaman buat saya ya, buat kalian juga ya. Saya akan membela diri saya. Siapa yang menyerang saya tiba-tiba, apalagi saya seorang perempuan, ada yang membayar orang untuk menyerang saya tiba-tiba. Jangan salahkan kalau saya tiba-tiba refleks, namanya saya diserang. Ya, ini boleh kalian rekam untuk jadi bukti. Jika kedepannya saya diserang lagi di depan umum, saya akan refleks. Ya. Nggak malu anaknya dibully Nikita. Dulu iya, sekarang udah nggak. Anak gue buktinya kumlot Universitas Indonesia, kumlot. Kenapa malu? Anak gue yang minta gue baikan dan dukung Nikita Mirzani. Anak gue. Kalau nggak percaya, tanya sama anak gue. Anak gue yang pakai nama Anggi Giovanni, dia yang meminta gue untuk mendukung Nikita Mirzani. Karena apa? Dia bilang, kasihan mami, kasihan adik Loli, kasihan adik Aska, kasihan adik Arkana mami, gitu. Dia sendiri. Aku juga tahu bagaimana waktu aku katanya masih kecil, mami nyari uang sama aku. Anak aku yang minta aku untuk mendukung seorang Nikita Mirzani. Jadi kalian tuh kan kalau ngomong anak, kalau ngomong anak gue ini saya tuh nggak kelihatan galak gue deh. Ya, jadi anak gue yang meminta gue untuk membela Aska dan Arkana, karena Arkana tidak bisa membela dirinya, Aska tidak bisa membela dirinya, Aska dan Arkana tidak bisa mencari duit untuk dirinya, tidak bisa untuk mencari kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dari sekolah dan dari pribadi untuk dirinya. Paham ya? Jadi anak gue yang minta gue untuk membela Nikita Mirzani, anak gue Anggi Giovanni. Itu yang kalian bilang yang dihina sama Nikita Mirzani. Anak gue yang meminta aku untuk mendukung Nikita Mirzani. Karena dia kasihan sama Loli, dia kasihan sama Aska, dia kasihan sama Arkana. Karena dia merasakan dulu gue menjadi ibu tunggal waktu bapaknya gak ada, waktu bapaknya meninggal ya. Jadi kalian paham, jangan sebut-sebut lagi anak-anak ya. Gitu ya. Medan, hai Bravo. Berarti seorang baik cuma dulu salah gaul sama Sahrul. Keep strong. Iya. Salah satunya yang membuat hati saya membatu. Salah satunya yang membuat saya seperti apa ya? Seperti nggak punya hati. Tidak memandang kebaikan orang. Tidak pernah memandang kebaikan orang. Yang ditanamkan benci. Orang itu salah aja apa yang diomongin. Itu aku alhamdulillah tidak ada di circle itu lagi. Aku alhamdulillah tidak ada circle itu dulu sampai ada seorang, aku ngomong aja ya, ada seorang lawyer terkenal, aku nggak sebut nama, sampai dia ngomong ke teman aku, kenapa Tessa sekarang dukung Niki? Kalian udah tahu siapa, aku nggak sebut nama, seorang lawyer terkenal yang aku idolakan banget. Dia nanya kenapa sekarang Tessa mendukung Niki. Dia tidak senang. Dia malah ya itulah sepertinya seolah-olah seperti menghujat aku karena mendukung Niki. Dan dia WA saya, ini kamu bukan. Dia lihat live saya, dia bertanya, ini kamu bukan, ini Tessa bukan, gitu. Ini Tessa bukan. Aku bilang iya. Udah cukup ya, aku nggak mau sebut itu ya. Jadi kalian yang seorang lawyer terkenal aja, yang terkenal banget,
bertanya langsung sama aku, langsung WA sama aku, dan dia juga bertanya sama teman-teman aku. Aku nggak peduli. Apalagi cuman kalian, cuman buzzer. Nggak peduli gue. Kenapa gue dukung Nikita Mirzani? Nggak peduli gue. Bukan. Si Gondrong, bukan. Terkenal banget. Bukan si Gondrong. Demi pansos merelakan anak yang dibully. Saya demi pansos, waktu saya yubrik 250 juta viewers, bohong kalian kalau nggak melihat saya. Sampai Google memberikan saya pencarian terbanyak, artis pencarian terbanyak sepanjang sejarah Tessa Mariska. Google memberikan saya award, pencapaian suara terbanyak, pencarian artis terbanyak Tessa Mariska. Itu saya sendirian, nggak perlu saya pansos sayang ya, nggak perlu. Ya, udah paham ya. Jika saya tidak pulang ke Medan, jika saya tidak melanjutkan sekolah saya sudah satu sinetron, sudah di circle-nya Nike Ardila, sudah satu sinetron bersama sekarang yang diva-diva, sudah satu sinetron. Jika saya tidak pulang melanjutkan sekolah saya pulang dari 94 sampai 2001, 2002 saya masuk Jakarta lagi. Berapa tahun rentang waktunya saya tinggalkan Jakarta. Padahal saya sudah ada di circle-nya Nike Ardila. Sudah bermain sinetron bersama Nike Ardila dan diva-diva sekarang. Bayangkan, saya tinggalin karena saya mau menempuh jalur pendidikan. Karena saya takut sama mama saya sebenarnya. Tuh, ya itu bukti-buktinya semua ada di Google dan di YouTubers ya. Di Google dan di YouTube semua ada buktinya ya. Jadi kalian paham aja ya. Terus kenapa saya harus pansos ya? Kenapa saya harus pansos? Kalau pansos buat kamu sih nggak mau. Kenapa saya harus pansos? Maaf maaf. Ntar kalian bilang saya sombong. Dah nggak usah ngomong itu. Mata suka ke atas, hati suka tukang bohong ya. Suka ke atas sayang, mata saya betul. Lihat cicak. Nanti cicak bilang, baru saya ngomong. Pansos cari makan ya iya. Kalau enggak saya nggak makan sayang. Kalau nggak makan saya. Kalau nggak pansos sama kamu saya nggak makan. Nggak ada yang ngasih saya makan. Ya amin. Jadi amin. Udah jangan kayak gitu, nggak boleh. Bunda aku nggak sabar nanti tanggal 24. Iya 24. Ini sekarang 22. 23 lusa ya sayangnya, Selasa ya. Mudah-mudahan aku bisa nggak hadir. Masih cakep kok. Hari ini udah tanggal 24 datang nggak, insya Allah ya sayang ya. Mi ini akun baru, iya yang di sebelah tuh masih di ban. Aku nggak ngerti yang di sebelah itu, kemarin aku baru live 2 menit apa 3 menit langsung ke ban gitu loh say. Kang Nyanyap hari Selasa, iya apa kabar Kang Nyanyap? Kang Nyanyap lagi apa, tidur? Allahu Akbar. Assalamualaikum, Tanjung Pinang hadir, Tanjung Pinang Timur hadir ya, Tanjung Pinang. Aku paham kalian kok banyak buzzer Mi, iya nggak apa-apa, aku paham ya say, karena sudah mendekatin persidangan pidana. Buzzer semakin diisi token. Persidangan pidana, buzzer semakin diisi token. Jadi dia satu-satunya yang terbanyak diserang ya aku. Jadi nggak masalah, biar aja. Aku bilang kok sama Momot, good day, deh jangan dibisukan, biarin aja, lepas. Makanya lepas sama Good Day, nggak dibisukan, dilepas. Karena aku justru suka dengan buzzer-buzzer ini, karena menurut aku mereka tuh ngomongnya tolil, jadi bisa gue jawab gitu loh saya. Bunda lebih fresh wajahnya kalau rambutnya diikat. Iya ya say. Oh masya Allah. Oke deh kalau gitu kita ikat aja terus ya. Bunda Nikmir kapan bebas, doain ya. Mari berdoa buat Nikita Mirzani ya Allah.
bisa segera bebas. Misalnya putusan sidangnya memutuskan nggak bersalah, putusan sidangnya memutuskan Niki bebas, insya Allah doain sayang, doain ya sayang, karena sudah begini kita nggak bisa mau ngapa-ngapain lagi, hanya berdoa, minta kekuatan doa ya sayangnya. Semoga hakim tegak lurus gitu, semoga Nikmir bebas, amin. Iya buzzer kita anggap badiut buat kita ketawakan kakak. Iya nggak apa-apa, biarin. Aku bukan orang yang kalau dibuzzerin langsung blok, dibuzzerin langsung blok, enggak. Ya nggak ngaruh juga buat gue buzzer. Gue dari 94 udah ertong, enggak ngaruh buat gue buzzer. Ngapain, biarin aja dia ngomong apa juga terserah. Jelek lu nggak apa-apa, nyatanya gue cantik. Tua lu nggak apa-apa, nyatanya gue muda. Keriput lu nggak apa-apa, nyatanya gue kenceng. Sadako lu nggak apa-apa, nyatanya anak gue emang peranakan Jepang. Ya jadi gue nggak percaya tuh. Pansos lu nggak apa-apa kalau nyatanya gue emang etong dari zaman dulu. Nggak makan lu kalau nggak pansos, nggak apa-apa, dari zaman dulu gue juga udah nggak pansos. Buktinya gue makan aja. Jadi gue nggak masalah, nggak masalah gue sayang. Makanya kalian di sini bebas, kalian mau ngomong apa aja, zer bebas zer. Siang bunda, siang sayang. Mbak Tessa, rumah Jakartanya di mana? Jakarta Pusat sayang. Halo Bandung, hajar bun, iya. Tapi doa orang yang sering menghina nggak akan dikabulkan bun. Lihat dulu orang menghina karena apa gitu loh. Karena kalian juga suka apa? Suka menghina dia. Ya kalian suka menghina terus orang diem. Terus kalian suka kalian ngomong-ngomong terus diem. Nggak bisa juga begitu. Kalian ngomongin apa aja, kalian hina-hina. Orang nggak punya emosi. Emang orang robot? Emang Nikita Mirzani robot? Kalian hina-hina segala macam terus diem aja gitu. Enak banget kalian. Ya balas lah. Harusnya kalian mikir. Dia juga menghina karena kalian yang menghina. Tuh, aku harus lembut ngomongnya say. Nanti kena lagi. Kang Nyanyap ketawa. Ngomong, abaikan aja bun acara orang siri. Iya betul sayang. Kalau dia nggak tolil kita balas say. Kalau nggak tolil kita diemin. Anak kau dihina, balaslah. Udah 6 tahun tolil, 6 tahun gue udah balas-balas sama Niki. Udah cukup, selesai. Masa gue hati gue tetap membatu? Hati gue juga selembut salju lah. Giling-giling lu. Usia berapa bun? 93 sayang. Love you pul nih, hai besties. Love you pul sayang. Udahlah. Dan cari hiduplah dengan cari makan dengan keringat sendiri, bukan dengan hujan sana sini, pindah sana sini. Iya betul, itu berlaku buat kalian ya.